Nama saya Lailin Widiasari dengan NIM 9335000920 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 1B Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang Saddu Dzari'ah dan Al-Mu'arraf sebagai sumber hukum Islam yang tidak disepakati oleh para ulama untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah usul fikih. Menurut sebagian ulama, dzari'ah adalah sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadharatan. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama usul lainnya. Tetapi ada juga yang menganjurkan. Dengan demikian, maka dzari'ah dibagi menjadi dua, yaitu saddu dzari'ah atau yang dilarang dan fadh adzari'ah atau yang dianjurkan. Saddu dzari'ah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan akan tetapi berakhir dengan suatu kerusakan atau kemadharatan. Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul atau genap setahun, ia menghibahkan hartanya kepada anaknya, sehingga ia terhindar dari kewajiban zakat. Nah, hibah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa ikatan apapun. Sebenarnya itu mengandung kemaslahatan, akan tetapi jika tujuannya untuk keburukan seperti menghindari kewajiban zakat, maka hukumnya pasti akan dilarang. Dzari'ah dapat dikelompokkan dengan melihat dari beberapa segi. Dengan memandang kepada akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi 4. Yang pertama, dzari'ah yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan, seperti meminum minuman yang memabukkan, yang membawa pada kerusakan akal atau mabuk, dan juga perbuatan zina yang membawa kepada kerusakan keturunan. Yang kedua, dzari'ah yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan yang merusak, baik disengaja seperti nikah mukhalil ataupun tidak disengaja seperti mencaci sembahan kaum lain. Nikah mukhalil adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan janda cerai talak 3 untuk menghalalkan kembali perempuan tersebut menikah dengan mantan suaminya. Nah, dari situ bisa dilihat bahwa nikah sebenarnya adalah perbuatan yang dibolehkan atau dihukumi mubah. Tetapi, jika diniatkan untuk perbuatan yang buruk, maka hukumnya menjadi dilarang. Ketiga, dzari'ah yang semula ditentukan untuk sesuatu yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun pada akhirnya sampai kepada kerusakan juga, yang mana kerusakan tersebut lebih besar daripada kebaikannya, seperti berhiasnya seorang perempuan yang baru saja ditinggal meninggal oleh suaminya atau sedang dalam masa iddah. Yang keempat, dzari'ah yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan juga, yang mana kerusakan tersebut lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah seseorang yang melihat wajah perempuan saat dipinang. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishaq Al-Syatibi membagi dzari'ah kepada 4 jenis. Yang pertama, dzari'ah yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Apabila itu tidak dihindarkan, maka pasti akan terjadi. Contohnya seperti orang yang menggali lubang di dekat pintu rumah di waktu malam. Pasti seseorang yang keluar dari rumah tersebut nanti akan terjatuh ke dalam lubang. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja, akan tetapi jika dilakukan dalam kondisi yang seperti itu, maka nanti pasti akan terjadi kerusakan. Yang kedua, dzari'ah yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan artian apabila dzari'ah itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan terjadi kerusakan dan dilakukannya perbuatan yang dilarang. Umpamanya, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras. Sebenarnya boleh-boleh saja menjual anggur, dan tidak mesti anggur itu dipakai untuk minuman keras. Namun menurut kebiasaannya, pabrik pengolahan minuman keras memberi anggur untuk dijadikan minuman keras. Yang ketiga, dzari'ah yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut kebanyakan, seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu mengandung riba,
Akan tetapi, seringkali dalam praktiknya jadikan sarana untuk riba. Yang keempat, dzari'ah yang jarang sekali membawa kepada kerusakan dan perbuatan yang terlarang, seperti menggali lubang di tanah sendiri. Dalam artian, jarang orang yang akan melewati tanah tersebut. Tetapi tidak besar kemungkinan juga ada orang yang nyasar kemudian jatuh ke dalam lubang tersebut. Kehujahan satu dzari'ah. Di kalangan ulama usul, terjadi perbedaan pendapat mengenai kehujahan satu dzari'ah sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima satu dzari'ah sebagai hujjah, sedangkan ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syiah menerimanya dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Imam Syafi'i hanya menerima satu dzari'ah apabila dalam keadaan uzur. Misalnya, seorang musafir atau seorang yang sedang sakit boleh meninggalkan sholat Jumat dan boleh menggantikannya dengan sholat zuhur. Sedangkan golongan Zahiriyah tidak mengakui kehujahan satu dzari'ah sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nas secara harfiah dan tidak mengakui logika sebagai dalil dalam menetapkan hukum. Pengertian al-uruf. Dr. Abdul Wahab Khalaf dalam bukunya menyebutkan uruf adalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Uruf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya, uruf dibagi menjadi dua, yaitu uruf qauli dan uruf amali. Uruf qauli adalah uruf yang berupa perkataan, seperti kata waladun, yang dalam bahasa artinya adalah anak laki-laki dan perempuan, yaitu menyangkut dua-duanya. Akan tetapi, jika dalam kebiasaan sehari-hari, kata waladun diartikan sebagai anak laki-laki saja. Sedangkan uruf amali adalah uruf yang berupa perbuatan. Misalnya, jual beli dalam masyarakat yang tanpa menggunakan siwat atau ijab qabul. Padahal menurut syara', siwat atau ijab qabul merupakan salah satu rukun dalam jual beli. Adapun ditinjau dari segi ruang lingkupnya, uruf terbagi menjadi uruf am dan uruf khos. Uruf am adalah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat secara luas, tidak dibatasi oleh kedaerahan atau wilayah. Misalnya seperti kebiasaan masyarakat secara umum yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukar dalam jual beli, ataupun kebiasaan masyarakat yang memuliakan setiap orang yang mempunyai kelebihan dalam masyarakat tersebut. Sedangkan uruf khos ialah suatu tradisi atau kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di wilayah tertentu. Contohnya dalam hal pernikahan, tradisi suku Batak tidak membolehkan wanita dan laki-laki yang semarga dalam menikah karena mereka menganggap laki-laki dan perempuan tersebut masih dalam pertalian darah. Selanjutnya, jika ditinjau dari segi keabsahannya, uruf dibagi menjadi uruf sahih dan uruf fasid. Uruf sahih ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak menghalalkan yang haram, dan juga tidak menggugurkan kewajiban, seperti kebiasaan masyarakat Indonesia yang menggunakan sarung dan kopiah dalam sholat, dan juga membuat kue-kue pada hari raya Islam. Sedangkan uruf fasid ialah suatu tradisi atau kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan Al-Quran, yang menghalalkan yang haram dan juga menggugurkan kewajiban, seperti tradisi masyarakat yang menyajikan sesajen di kuburan dan juga di tempat-tempat angker. Syarat-syarat uruf yang dijadikan sumber hukum Islam. Uruf yang disepakati oleh seluruh ulama diberlakukan dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak bertentangan dengan nas yang qot'i dan juga tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syara' yang bersifat prinsip. Kedudukan uruf sebagai sumber hukum dalam Islam. Sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa uruf yang dapat dijadikan sumber hukum Islam adalah uruf yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Hal tersebut mengacu pada alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, firman Allah dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya, jadilah maaf dan suruhlah orang-orang berbuat ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Kemudian, ucapan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud berkata, sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin dinilai baik juga oleh Allah, dan sesuatu yang
sesuatu yang dinilai buruk oleh kaum muslimin dinilai buruk juga oleh Allah. Ungkapan Abdullah bin Mas'ud tersebut menyatakan bahwa kebiasaan kaum muslimin yang baik dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam, maka baik pula di sisi Allah, dan begitu pun sebaliknya. Maka kebiasaan-kebiasaan baik tersebut harus dipelihara dan juga dijaga. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai satu dari dan al-A'raf. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.